Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita belajar IPS kelas 6, tema 4, subtema 2, manfaat dan dampak globalisasi serta kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Bersama saya, Pak Pram. Manfaat dan dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia. Globalisasi merupakan proses penyebaran hal-hal baru, khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui berbagai media elektronik. Secara terbatas, globalisasi terbentuk oleh adanya kemajuan di bidang komunikasi dunia. Komunikasi global adalah kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi dengan cara berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Globalisasi memberi manfaat dan juga membawa dampak negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kita lihat manfaat dan dampak negatif itu satu persatu. Manfaat kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi bagi bangsa Indonesia antara lain. Masyarakat mudah mengakses informasi dari seluruh dunia. Komunikasi jarak jauh menjadi lebih mudah, cepat, dan murah. Menambah pengetahuan masyarakat mengenai informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Memudahkan masyarakat mengakses hiburan. Kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkesinambungan. Jarak yang jauh dapat ditempuh dalam waktu yang lebih singkat. Pendidikan nasional juga lebih berkembang dengan menggunakan multimedia dalam proses pembelajarannya dan sebagainya. Manfaat globalisasi di bidang ekonomi, diantaranya kehidupan sosial ekonomi masyarakat lebih produktif, membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional, memperluas pasar internasional ekspor bagi produk-produk dalam negeri, memperluas lapangan kerja, menumbuhkan budaya kerja keras, dan menumbuhkan jiwa wirausaha pada generasi muda. Selain itu, globalisasi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemasukan devisa dari sektor pariwisata akan semakin bertambah karena wisatawan asing yang datang berkunjung. Terbukanya pasar bebas untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor dan munculnya pusat-pusat perbelanjaan modern. Dampak negatif globalisasi di bidang ekonomi antara lain. Sektor industri dalam negeri harus bersaing dengan industri luar negeri. Masuknya perusahaan asing, perusahaan multinasional dapat menyisihkan dan mengalahkan pengusaha dalam negeri. Produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing. Teknologi cenderung untuk mendorong, menyisihkan, atau menggantikan tenaga kerja manusia. Sebagian besar masyarakat akan lebih memilih produk impor daripada produk lokal dan muncul kapitalisme, di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak bermodal besar. Selain itu, juga muncul kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Manfaat globalisasi dalam bidang sosial budaya diantaranya adalah mempercepat perubahan pola pikir masyarakat, melahirkan lembaga-lembaga sosial baru, kemajuan pesat dalam bidang seni, fashion atau berpakaian, dan ilmu pengetahuan, menumbuhkan nilai-nilai dan pola hidup baru dalam masyarakat, menumbuhkan budaya kerja keras, timbul asimilasi dan akulturasi budaya, semakin beragamnya budaya bangsa, serta pertemanan dan persahabatan dapat semakin meluas. Selain bermanfaat, globalisasi juga berdampak negatif dalam bidang sosial budaya, misalnya berkembangnya budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Tumbuh sikap egois, hedonis, pragmatis, dan individualistis. Tumbuh dan berkembangnya sikap konsumtif dan materialistis. Lunturnya kepedulian dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Selain itu, juga berkurangnya kecintaan terhadap seni dan budaya daerah juga nasional. Tumbuh dan berkembangnya sikap intoleransi dan radikalisme, lunturnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada seni budaya daerah serta nasional, munculnya pergaulan bebas di kalangan orang muda, maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang, serta anak-anak mulai kecanduan game online. Manfaat globalisasi dalam bidang pendidikan antara lain. Yang pertama, pendidikan nasional lebih berkembang dengan penggunaan multimedia dalam proses pembelajarannya. Yang kedua, mengembangkan pola pikir logis, kritis, dan ilmiah di kalangan siswa dan tenaga pendidik. Yang ketiga, mendorong siswa dan para pendidik menciptakan karya-karya ilmiah. Yang keempat, kualitas tenaga pendidik meningkat. Yang kelima,
Sumber belajar terbuka lebar dalam berbagai bentuk yang tersedia dalam internet. Yang keenam, terbukanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan di luar negeri dan meraih prestasi di kancah internasional. Namun, jika tidak diwaspadai, globalisasi juga dapat membawa dampak negatif di bidang pendidikan, antara lain karena kemudahan akses internet, pelajar bisa terpengaruh pada hal lain selain pendidikan yang bisa diakses dengan mudah. Siswa terbiasa mengandalkan tradisi serba cepat dan instan tanpa membuktikan kebenaran informasi. Kurangnya komunikasi interpersonal antara siswa dan guru dalam pembelajaran e-learning atau pembelajaran jarak jauh, terjadinya komersialisasi pendidikan, dan muncul ancaman terhadap moralitas para siswa. Globalisasi memungkinkan terjadinya kemerosotan moralitas pada sebagian siswa. Manfaat globalisasi di bidang politik. Yang pertama, memantapkan sistem politik Indonesia yang memiliki sistem politik dalam negeri demokrasi dan politik luar negeri bebas aktif. Yang kedua, Indonesia dapat bebas dan aktif menjalin hubungan diplomatik antar negara. Yang ketiga, meningkatnya peranan Indonesia dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia. Yang keempat, mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama regional serta internasional yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan dalam mendukung pembangunan nasional. Dan yang kelima, membangun citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia. Dampak negatif globalisasi di bidang politik. Lunturnya nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan musyawarah dalam masyarakat. Menguatnya nilai-nilai individual, posisi serta kekuatan massa dan kekuatan modal. Yang ketiga, berkembangnya nilai dan perilaku politik demonstrasi yang mengabaikan kepentingan umum. Dan contoh yang keempat, kekuatan politik global seringkali menjadi ancaman bagi kebijakan negara. Contoh cara menyikapi manfaat dan dampak globalisasi. Yang pertama, memperkuat keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mencintai dan mempergunakan produk dalam negeri, memupuk semangat nasionalisme, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan seni, budaya, dan tradisi asli bangsa Indonesia, menyaring informasi dan budaya yang masuk, memanfaatkan dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, bergaul dengan orang-orang berakhlak baik, dan tidak mudah terpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulan yang buruk, serta memanfaatkan keunggulan alat komunikasi dan teknologi komputer, juga internet dengan baik sesuai fungsi dan kebutuhan untuk kemajuan diri di masa depan. Kerjasama ASEAN di bidang politik. Setiap negara anggota ASEAN memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu membuat 10 negara anggota ASEAN menjalin kerjasama untuk menjaga dan memenuhi kepentingan satu sama lain, termasuk diantaranya kepentingan untuk menjaga stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN adalah dalam bidang politik. Contoh kerjasama ASEAN di bidang politik, diantaranya ada membentuk ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. ZOPFAN berarti kawasan damai, bebas, dan netral. Tujuan dibentuknya ZOPFAN membentuk stabilitas regional agar terhindar dari perpecahan, tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu ketika mengalami pertikaian dalam ranah internasional. Contoh kerjasama kedua membentuk ASOT, ASEAN Senior Officials on Drugs Matters. ASOT merupakan lembaga yang mewadahi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif lainnya. Yang ketiga, membentuk perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian ini melarang keras adanya perancangan dan pembuatan senjata nuklir di ASEAN. Yang keempat, perjanjian traktat ekstradisi merupakan perjanjian mengenai penyerahan pelarian atau penjahat yang tertangkap di wilayah negara-negara anggota ASEAN. Indonesia menegakkan perjanjian ini dengan memulangkan orang-orang yang terjerat kasus-kasus kriminal di negara-negara anggota ASEAN dan melarikan diri serta ditangkap di Indonesia. Yang kelima, ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM).
adalah bentuk kerjasama di bidang politik negara-negara ASEAN. ADMM ini adalah pertemuan rutin di antara Menteri Keamanan di setiap negara anggota ASEAN. Pertemuan ini diadakan untuk membahas mengenai kerjasama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan negara ASEAN. Yang ke-6, pengiriman duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat sebagai wakil negara anggota ASEAN di negara anggota ASEAN lainnya untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih erat secara internasional. Fungsi duta dan konsul yaitu mewakili negara asal duta dan konsulat dalam berdiskusi dan berperan dalam stabilitas politik di ASEAN. Pengiriman duta dan konsulat rutin dilakukan agar wakil negara selalu ada dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai bagian dari ASEAN. Duta besar adalah pejabat diplomatik yang ditugaskan ke pemerintahan asing berdaulat atau ke sebuah organisasi internasional untuk bekerja sebagai pejabat yang mewakili negerinya. Konsulat jenderal adalah pimpinan sebuah konsulat, wakil resmi sebuah negara, bertindak untuk membantu dan melindungi warga negaranya serta memfasilitasi hubungan perdagangan dan persahabatan. Peranan Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang politik, di antaranya, Indonesia berperan sebagai pendukung kesepakatan ZOFAN, zona damai, bebas, dan netral. Indonesia mendukung upaya penanggulangan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat-zat aditif lainnya dengan membentuk BNN, Badan Narkotika Nasional. Indonesia merupakan penggagas terbentuknya ASEAN Security Community, ASC, Komunitas Keamanan ASEAN. Indonesia ikut mendorong negara-negara anggota ASEAN agar lebih demokratis dan menghargai hak asasi manusia, HAM. Indonesia mendorong dibentuknya perjanjian ekstradisi. Secara konsisten, Indonesia terus memperjuangkan pembentukan instrumen yang mengikat dalam hal ekstradisi. Indonesia berperan aktif dalam penyelesaian konflik regional ASEAN. Upaya Indonesia dalam penyelesaian konflik di wilayah Asia Tenggara yang pertama, menjadi tuan rumah JIM, Jakarta Informal Meeting 1988 sampai 1989 untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam. Mengirimkan pasukan perdamaian, pasukan Garuda 4 dan 5 untuk menyelesaikan konflik perang saudara di Vietnam. Indonesia juga mengupayakan perdamaian antara pemerintah Filipina dan gerakan pembebasan Muslim Moro sebagai bentuk penegakan hak kebebasan beragama dan hidup berdampingan dalam perbedaan. Indonesia mendorong Myanmar untuk menghargai hak asasi manusia dalam konflik antar etnis di negara itu terkait kasus kemanusiaan etnis Rohingya. Indonesia menjadi pemrakarsa dan tuan rumah IASMM, Pertemuan Internasional Para Menteri Luar Negeri ASEAN, 22 Februari 2011 untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Thailand. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.